Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci wahyu ilahi mempunyai adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Adab itu sudah diatur dengan sangat baik untuk penghormatan dan keagungan Al-Quran. Tiap-tiap orang haruslah berpedoman kepadanya dalam mengerjakannya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menguraikan dengan sejelas-jelasnya bagaimana hendaknya tata cara membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali telah membagi adab membaca Al-Quran menjadi adab yang dan adab yang mengenai lahir. Adapun adab yang mengenai batin itu diperinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati membesarkan kalimat Allah, kemudian menghadirkan hati di saat membaca sampai ke tingkat memperluas, memperhalus perasaan dan membersihkan jiwa. Dengan demikian kandungan Al-Quran yang dibaca dengan perantaraan lidah dapat bersemi dalam jiwa dan merasap ke dalam hati sanubarinya. Kesemuanya ini adalah adab yang berhubungan dengan batin, yaitu dengan hati dan jiwa. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana cara hati membesarkan kalimat Allah, yaitu bagi pembaca Al-Quran ketika dia memulainya, maka terlebih dahulu ia harus menghadirkan dalam hatinya betapa kebesaran Allah yang mempunyai kalimat-kalimat itu. Dia harus yakin dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukanlah kalam manusia, tapi adalah kalam ilahi, kalam Allah Azza wa Jalla. Membesarkan kalam Allah itu bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam menjaga tulisan-tulisan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan Ikrimah bin Abi Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran berserak-serak seolah-olah tersia-sia. Lalu ia memungutnya selembar demi selembar sambil berkata, "Ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku." Membesarkan kalam Allah berarti membesarkan Allah. Adapun mengenai adab lahir dalam membaca Al-Quran, selain didapati di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga banyak terdapat dalam kitab-kitab lainnya. Misalnya dalam kitab Al-Idkam dan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang adab membaca Al-Quran, yaitu antara lain: 1. Disunatkan membaca Al-Quran itu sesudah berwudu dalam keadaan bersih, sebab yang dibaca itu adalah wahyu Allah. Kemudian mengambil Al-Quran hendaknya dengan tangan kanan, sebaiknya memegangnya dengan kedua belah tangan. Disunatkan membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih seperti di rumah, di surau, di musola, di tempat-tempat lain yang dianggap bersih. Tapi yang paling utama ialah di masjid. Kemudian yang ketiga, disunatkan membaca Al-Quran menghadap ke kiblat, membacanya dengan khusyuk dan tenang, sebaiknya dengan berpakaian yang pantas. Yang keempat, ketika membaca Al-Quran, mulailah hendaklah bersih, tidak berisi makanan. Sebaiknya sebelum membaca Al-Quran, mulut dan gigi dibersihkan lebih dahulu. Kemudian 5. Sebelum membaca Al-Quran, disunatkan membaca ta'awuz
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesudah itu baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya diminta lebih dahulu perlindungan Allah supaya terjauh dari pengaruh tipu daya syaitan, sehingga hati dan pikiran tetap tenang di waktu membaca Al-Quran, terjauh dari seluruh godaan-godaan syaitan. Biasa juga sebelum atau sesudah membaca ta'awuz itu kita berdoa dengan maksud memohon kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang. Doa itu antara lain artinya dalam bahasa Indonesia, ya Allah bukakanlah kiranya kepada kami hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dan khazanah-Mu dari khazanah-Mu, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Keenam, disunatkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang sesuai dengan firman Allah dalam surat 73, yaitu surat Muzammil ayat 4, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca dengan tartil itu lebih banyak memberikan bekas atau pengaruh kepada jiwa, serta lebih mendatangkan ketenangan batin dan rasa hormat kepada Al-Quran. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lebih suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil daripada kubaca seluruh Al-Quran dengan cara terburu-buru dan cepat-cepat. Ketujuh, bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunatkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Cara pembacaan seperti inilah yang dikehendaki, yaitu lidahnya bergerak membaca, hatinya turut memperhatikan dan memikirkan arti dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacanya. Dengan demikian, ia akan sampai pada hakikat yang sebenar-benarnya, yaitu membaca Al-Quran serta mendalami isi yang terkandung di dalamnya. Hal itu akan mendorong untuk mengamalkan isi Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Quran? Dulur-dulur sekalian, bila membaca Al-Quran yang selalu disertai perhatian dan pengikiran arti dan maksudnya, maka akan dapat dilakukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat-ayat yang dibacanya. Umpamanya, bila bacaan sampai pada ayat tasbih, maka dibacanya tasbih dan tahmid. Bila sampai pada ayat doa dan istighfar, lalu dia akan berdoa dan minta ampun. Bila sampai pada ayat azab, lalu dia akan meminta perlindungan kepada Allah. Bila sampai pada ayat rahmat, lalu dia akan meminta dan memohonkan rahmat, dan begitulah seterusnya. Caranya boleh diucapkan dengan lisan atau cukup di dalam hati saja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abbas yang maksudnya sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, beliau akan membaca Subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Wa'il bin Hijr yang maksudnya sebagai berikut. Aku dengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, maka Rasulullah sesudah membaca waladdallin lalu membaca amin. Demikian juga ketika sujud. Demikian juga disunatkan sujud bila membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah. Adapun ayat-ayat sajadah di mana kita bisa melakukan sujud tilawah itu terdapat di 15 tempat, yaitu pertama dalam surat Al-A'raf ayat 206, kemudian yang kedua dalam surat Al-Ra'd ayat 15, kemudian yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 50, kemudian yang keempat dalam surat Bani Israel ayat 109, kemudian yang kelima adalah dalam surat Maryam ayat 58, kemudian yang keenam dalam surat Al-Hajj ayat
18 dan ayat 77. Kemudian yang ketujuh dalam surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian yang ke-8 dalam surat An-Naml ayat 26. Kemudian yang ke-9 dalam surat As-Sajdah ayat ke-15. Kemudian dalam surat As-Sad ayat ke-24. Kemudian yang ke-11 dalam surat Hamim dalam ayat 38. Kemudian yang ke-12 dalam surat An-Najm yaitu ayat 62. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Insyiqaq yaitu ayat ke-21. Dan yang ke-14 adalah dalam surat Al-Alaq yaitu ayat ke-19. Yang ke-8, dalam baca Al-Quran itu hendaknya benar-benar diresapkan arti dan maksudnya. Lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambarkan nasib orang-orang yang berdosa. Lalu bagaimana hebatnya siksaan yang disediakan bagi mereka. Subhan karena itu menurut riwayat, para sahabat banyak yang mencucurkan air matanya dikala membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan betapa nasib yang akan diterima atau yang diderita orang-orang yang berdosa. Yang ke-9, disunatkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu. Sebab suara yang bagus dan merdu itu akan menambah keindahan uslubnya Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, hendaklah kamu sekalian hiasi Al-Quran dengan suara yang merdu. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW menunggu-nunggu istrinya Siti Aisyah yang kebetulan agak terlambat datangnya. Setelah itu Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Aisyah menjawab, aku terlambat datang karena mendengar bacaan Al-Quran seorang yang sangat bagus lagi merdu suaranya. Belum pernah aku mendengar suara sebagus itu. Maka Rasulullah SAW terus berdiri dan pergi mendengarkan bacaan Al-Quran yang dikatakan Aisyah itu. Rasulullah kembali dan mengatakan kepada Aisyah, orang itu adalah Salim, budak saya Abu Huzaifah. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan orang yang suaranya seperti Salim itu sebagai umatku. Oleh sebab itu, melakukan Al-Quran dengan suara yang bagus adalah disunatkan asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan tata cara membacanya. Membaca Al-Quran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid. Seperti menjaga matnya, panjang pendeknya maksudnya, harkatnya, barisnya, kemudian idghamnya dan lain-lain. Di dalam kitab Zawadur Budhah diterangkan bahwa melakukan Al-Quran dengan cara bermain-main serta melanggar ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut di atas itu haram hukumnya. Orang yang membacanya dianggap fasik, juga yang mendengarkannya turut berdosa. Adab yang ke-10, yaitu ketika membaca Al-Quran janganlah diputuskan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaklah pembacaan diteruskan sampai ke batas yang telah ditentukan, barulah disudahi. Juga dilarang tertawa-tawa, bermain-main dan lain-lain semacamnya. Ketika sedang membaca Al-Quran, hendaknya serius. Sebab pekerjaan seperti itu tidak baik. Secara bermain-main maksudnya, tidak baik dilakukan suatu membaca kitab suci. Dan berarti kita tidak menghormati kesuciannya bila kita bermain-main atau tertawa-tawa. Dulur-dulur sekalian, itulah diantaranya adab tata cara yang terpenting yang harus dijaga dan diperhatikan sehingga dengan demikian kesucian Al-Quran dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.